Halo semua, jadi di sini Sinta akan menjelaskan kode yang terdapat pada permainan Candy Crush Saga. Yang pertama, dalam indeks HTML-nya, di sini terdapat judulnya yang terdapat di bagian kepalanya. Di sini judul akan ditampilkan pada browser dengan judul Candy Crush. Lalu di dalam bagian hit juga terdapat link untuk menyambungkannya ke dalam file CSS-nya. Selanjutnya pada bagian body, di sini terdapat judul score. Bagian ini akan menampilkan skor pada saat permainan. Elemen span dengan ID score berisikan nilai awal 0 yang nanti akan diperbarui secara dinamis melalui JavaScript seiring dengan perubahan skor saat bermainnya. Di sini juga terdapat papan permainan dengan ID board yang berfungsi untuk tempat papan permainannya. Misalnya guard permainnya seperti pada permainan game Candy Crush yang nantinya akan diisi dan dibuat serta diatur secara dinamis melalui JavaScript. Selanjutnya di sini terdapat link untuk menuju file JavaScript. Di sini tag JavaScript menyatakan file eksternal candy.javascript yang akan berisikan logika permainan seperti pembuatan grid, penggerakan permen, pengecekan skor, dan sebagainya. Nanti pada JavaScript ini, dia yang akan mengaktifkan interaktivitas serta dinamika pada permainan. Oke, selanjutnya beralih pada CSS yang akan men-styling halaman atau tampilan pada websitenya. Yang pertama, di sini terdapat style untuk body, yang mana di dalamnya terdapat background URL, no repeat, center, dan fix, yang dimana dia berfungsi untuk mengatur gambar latar dari file. Di sini, no repeat berfungsi untuk memastikan gambar tidak diulang, serta center ini berfungsi untuk menempatkan gambar untuk berada di tengah-tengah secara vertikal maupun horizontal, serta fix berfungsi untuk membuat latar tetap berada di tengah saat halaman di scroll. Selanjutnya, di sini juga terdapat background size yaitu cover yang berfungsi untuk membuat gambar menutupi area layar. Di sini juga terdapat font family yang berfungsi untuk mengatur style font pada tampilan website. Di sini juga terdapat text align yang berfungsi untuk membuat teks berada tepat di tengah-tengah. Selanjutnya pada styling untuk board, di sini terdapat width serta height yaitu 450 px yang berfungsi untuk mengatur ukuran lebar serta tinggi papan sebesar 450 pixel. Selanjutnya pada background color, di sini berfungsi untuk memberikan latar belakang berwarna biru muda untuk papan permainan. Selanjutnya pada border,
Di sini terdapat PX Solid Slate Gray yang berfungsi untuk menambahkan garis batas setebal 5 piksel dengan warna slate gray atau abu-abu kebiruan. Selanjutnya beralih pada border radius 10px yang berfungsi untuk memberikan sudut bulat pada papan dengan radius 10px. Di sini juga terdapat penataan untuk posisi dan layoutnya, yaitu margin doll auto berfungsi untuk memastikan papan tepat berada di tengah secara horizontal dalam halaman. Selanjutnya di sini juga terdapat display flex yang berfungsi untuk mengaktifkan flex box untuk mengatur tata letak elemen di dalam papan. Selanjutnya terdapat flex wrap yang berfungsi untuk membuat elemen membungkus ke baris berikutnya jika ruang horizontal tidak mencukupi, sehingga akan membentuk grid. Di sini juga terdapat style untuk board EMG yang dimana dia ini berfungsi untuk mengatur semua elemen image yang berada di dalam elemen dengan ID board. Di sini terdapat style untuk ukuran gambar yang dimana terdapat width serta height 50px yang berfungsi untuk memastikan bahwa semua gambar pada papan memiliki ukuran 50 pixel untuk lebar dan tingginya. Selanjutnya beralih pada JavaScript yang akan mengatur logika permainan pada Candy Crush. Di sini terdapat variabel Candy, yaitu variabel yang akan berisi daftar warna atau tipe permen. Nilai-nilai ini digunakan untuk menentukan gambar permen secara acak. Di sini terdapat tipe permennya itu biru, orange, hijau, kuning, merah, serta ungu. Selanjutnya, pada variabel board, yaitu variabel 2 dimensi yang akan menyimpan referensi ke setiap elemen image yang akan mewakili ubin permainan. Di sini juga terdapat row dan column yang berfungsi untuk menentukan ukuran papan permainan. Di sini papan berbentuk 9x9. Di sini juga terdapat variabel score yang akan menyimpan skor permainan yang akan bertambah setiap kali ada 3 permen yang sama yang dihancurkan. Di sini juga terdapat variabel card tile dan other tile, yaitu variabel untuk menyimpan referensi ke elemen gambar yang sedang di-drag dan elemen target yang dilepas. Selanjutnya, ini terdapat inisialisasi permainan pada window load. Di sini, window load berfungsi untuk fungsi yang akan dijalankan saat halaman web sudah selesai dimuat. Start game berfungsi untuk memulai permainan dengan membuat papan dan mengisi dengan permen secara acak. Di sini set interval di dalamnya terdapat function crush candy, yaitu function untuk memeriksa dan menghancurkan permen yang cocok. Di sini juga terdapat slide candy yang berfungsi untuk menggeser permen ke bawah jika ada ruang kosong
yang terjadi setelah penghancuran. Di sini juga terdapat generate candy yang berfungsi untuk menghasilkan permen baru di posisi yang kosong pada bagian atas papan. Selanjutnya pada function random candy, di sini terdapat fungsi untuk mengembalikan sebuah nilai acak dari array candy, yang dimana mathRandom berfungsi untuk menghasilkan nilai antara 0 dan 1 yang akan dikalikan dengan panjang array, lalu dibulatkan ke bawah dengan mathfloor untuk mendapatkan indeks yang valid. Selanjutnya beralih pada function untuk memulai permainan. Di sini terdapat loop untuk membuat 9 baris dan 9 kolom untuk membentuk papan permainan. Selanjutnya di sini juga terdapat function untuk membuat elemen, di mana setiap ubin dibuat sebagai elemen img dan akan diberi ID sesuai dengan posisinya. Semisal R dengan C dan search diatur ke gambar permen acak. Di sini sudah terdapat image untuk gambarnya. Di sini aku menggunakan image yang biasa saja tanpa garis-garis ataupun sebagainya. Selanjutnya, di sini juga terdapat event listener yang berfungsi untuk menambahkan event untuk mendukung mekanisme drag dan drop yang memungkinkan pemain memindahkan permen. Di sini terdapat event listener drag start untuk mengklik candy dan untuk proses inisialisasi candy. Di sini juga terdapat function drag over yang berfungsi untuk mengklik candy dan mengarahkannya dengan mouse ataupun touchpad. Selanjutnya juga terdapat event listener untuk drag enter yang berfungsi untuk memindahkan candy ke candy yang lain. Yang nanti drag leave berfungsi untuk meninggalkan candy di candy yang lain. Drop berfungsi untuk meletakkan candy di atas candy yang lain. Dan nanti setelah proses pemindahan selesai, dia akan digeser menggunakan drag N. Selanjutnya beralih pada fungsi untuk drag and drop. Di sini terdapat function untuk drag start, yang dimana di sini berfungsi untuk menyimpan elemen yang sedang di-drag ke variabel cartile. Di sini juga terdapat function drag over dan drag enter A, yang dimana berfungsi untuk mencegah aksi default browser agar elemen target dapat menerima drop. Di sini terdapat function drag leave, yang dimana di dalamnya tidak ada aksi khusus saat elemen ditinggalkan. Di sini juga terdapat function drag drop yang berfungsi untuk menyimpan referensi ke ubin target yang diletakkan. Selanjutnya di sini juga terdapat function drag N yang dimana fungsi ini
digunakan untuk memvalidasi gerakan. Setelah melakukan pertukaran gambar antara tile dengan other tile, serta fungsi check valid yang dipanggil untuk memastikan gerakan menghasilkan kecocokan 3 permen. Di sini jika swap kembali tidak valid, maka gerakan tidak menghasilkan kecocokan, maka akan terjadi pertukaran gambar yang dikembalikan. Selanjutnya di sini terdapat function untuk menghancurkan permen, yaitu crush candy and crush tree, yang dimana di sini berfungsi untuk memanggil fungsi crush tree untuk mengecek dan menghancurkan permen yang cocok, serta mengupdate elemen skor di dalam halaman dengan nilai skor saat ini. Selanjutnya, di sini terdapat function crush tree yang berfungsi untuk mengecek baris dan kolomnya. Di sini, pengecekan baris berfungsi untuk memeriksa setiap baris untuk 3 permen yang sama secara berurutan. Jika ditemukan kecocokan dan permen tersebut bukan blank, maka ketiga permen diubah gambarnya menjadi gambar blank dan skor bertambah sebanyak 30 poin. Lalu, di sini juga terdapat pengecekan vertikal, yang dimana prosesnya itu serupa dengan proses pengecekan secara horizontal pada bagian baris, yang dimana jika ditemukan kecocokan pada permen tersebut dan itu bukan blank, maka ketiga permen akan dirubah gambarnya menjadi gambar blank dengan skor 30. Selanjutnya di sini juga terdapat function untuk mengecek validasinya. Fungsi ini digunakan untuk mengecek apakah gerakan pertukaran permen menghasilkan kecocokan 3 permen secara horizontal ataupun vertikal. Jika ada kecocokan, maka fungsi akan mengembalikan nilai true, dan jika tidak ada, maka akan mengembalikan dengan nilai false. Nilai ini akan dikembalikan dengan fungsi drag n untuk memvalidasi pertukaran. Selanjutnya, pada function slide candy, yaitu fungsi untuk menggeser permen ke bawah untuk mengisi ruang kosong yang muncul setelah permen dihancurkan. Di sini mekanismenya itu untuk setiap kolom dia akan memulai dari baris paling bawah dan permen yang tidak blank akan disalin ke posisi paling bawah yang tersedia, yang ditunjukkan oleh variabel in, lalu in akan dikurangi 1. Setelah permen-permen yang valid dipindahkan, sisa posisi di atas diisi dengan gambar blank. Selanjutnya, yang terakhir, di sini juga terdapat function untuk
mengenerate candy-nya. Di sini, fungsinya untuk menghasilkan permen baru pada baris yang paling atas jika terdapat ubin dengan gambar blank. Di sini, mekanismenya itu untuk setiap kolom, jika ubin pada baris 0 memiliki gambar blank, maka akan diisi dengan gambar permen secara acak, yang diacak menggunakan random candy. Jadi, kode JavaScript ini digunakan untuk membangun mekanisme pada permainan Candy Crush dengan beberapa fitur utama, yaitu terdapat pembuatan papan menggunakan grid 9x9 yang diisi gambar permen secara acak, drag and drop yang berfungsi untuk memindahkan permen antar ubin, validasi gerakan, penghancuran permen, seeding, dan generation. Di sini, setiap kode bekerja sama untuk menciptakan alur permainan yang dinamis serta interaktif. Setelah itu, sini kita akan mengecek apakah kode tersebut berfungsi atau tidak. Nah, pada tampilan awal, di sini terdapat skor, dan juga gambar yang diambil menggunakan URL tadi, serta jika kita menggeserkan permen berwarna ungu ini ke atas, dia akan menempati 3 baris ini dan akan hancur. Nah, dan nanti skornya akan bertambah sebanyak 30. Dan begitu pun seterusnya. Sekian penjelasan dari Sinta mengenai permainan game Candy Crush sederhana ini. Terima kasih.